Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas terkait obat ampuh MAH kronis ya, sembuh penderita MAH kedua atau pengalaman dari penderita MAH kedua yang mengalami ini adalah seorang TNI yang bertugas jauh dari keluarganya, dan pada mulanya perut ini sembelit, akhirnya dia berputar-putar aja karena sangat sakit sembelit perutnya. Pada akhirnya direkomendasikan oleh dokter ya untuk makan lontong selama kurang lebih 1 tahun. Apa penyebab asam lambung atau MAH kronis ini? Yang pertama, salah makan seperti makanan pengawet, bahan basi atau makanan beracun. Yang berikutnya, makan tidak teratur, misalnya lupa sarapan, misalnya tiba-tiba sarapan langsung siang, dan seterusnya. Selanjutnya, pola hidup tidak teratur, misalnya begadang, terus ditambah minuman-minuman yang beralkohol atau bersoda. Kemudian penyakit sejak dari kecil, mungkin punya riwayat MAH ketika kecil, kemudian ketika dewasa kambuh dalam keadaan kronis. Makan pedas ya, atau berasa tajam, cabai, merica, dan seterusnya. Biasanya kalau dimasak oleh teman, apalagi yang laki-laki, biasanya tidak tahu rasa, biasanya tajam sekali rasanya, itu perlu dihindari. Kemudian selanjutnya makan sembarangan di luar. Jadi hati-hati makan di luar, teman-teman. Efek MAH kronis ini, jadi yang pertama, was-was. Kalau dingin ada hujan bisa kambuh, teman-teman. Pikiran bisa kemana-mana, pikiran buntu, saking sakit pinggang dan sakit kepala. Kemudian muncul benjolan di perut atau di punggung ketika kronis itu. Ya, pusing dan mau jatuh biasanya pada saat sore. Jadi sore hari ketika dingin itu biasanya pusing. Kalau makan yang pedas, bergas, bersoda, keras, atau berasa tajam, beralkohol, bisa sakit perut, bahkan melilit, teman-teman. Seperti jagung, merica, bumbu, kelapa parut, rambutan, dan seterusnya. Termasuk kacang panjang. Di sini juga perut melilit, kemudian sulit tidur kalau makan pantangan atau pantangannya ya. Kemudian makan terlalu manis, terlalu pahit, asam, buah bernanah, buah yang asam, bahkan madu, itu bisa diare, teman-teman. Jadi itu kondisi ketika MAH, teman-teman, sedang kronis. Kemudian selanjutnya sendawa, kemudian asam. Ketika naik itu rasanya pahit dan panas ya. Kadang batuk, berdahak dalam waktu yang cukup lama. Selanjutnya masa penyembuhan pada umumnya kurus. Penyakit yang banyak sensasinya ya, karena penyakit ini lambungnya bermasalah. Karena seluruh tubuh ini tergantung dari
lambung sebenarnya, karena yang mencerna makanan itu kan lambung. Jadi dia akibat dari kehilangan atau kurang fungsinya lambung itu tidak lagi normal. Jadi itu akan membuat sensasinya bisa di mana-mana yang biasanya tidak terduga seperti itu. Sebaiknya teman-teman, jadi perbaiki lambung dahulu. Masalah utamanya di lambung. Analoginya, seseorang yang kelaparan tidak bisa berpikir dengan jernih. Seseorang yang tidak bisa kuat bekerja ya. Seseorang itu dalam keadaan lapar. Begitu pula dengan orang yang bermasalah dengan lambungnya. Jadi yang perlu diperbaiki itu lambungnya dulu, baru pikiran. Jadi ketika lambungnya membaik atau udah baik, pikiran itu secara otomatis akan bisa jernih kembali. Makanan. Jadi makanan yang disarankan oleh dokter itu ketika itu beliau ini jadi makan lontong setiap hari selama kurang lebih setahun. Jadi teman-teman biasanya tidak ada tenaga nih, jadi bisa ditambah gula merah supaya kita lebih bertenaga, minimal bisa jalan dulu. Cemilannya yang direbus, dikukus di oven, dan dibakar, seperti ubi ungu, ubi kuning, dan lain-lain. Minuman, kalau bisa air hangat, bukan panas ya, jadi hangat. Jadi ketika hangat itu jadi lebih aman ya. Jangan sampai panas ya, karena ketika terlalu panas jadi perut itu bisa mules kayak gitu, alias mahnya bisa, asam lambungnya bisa naik. Pagi sebelum makan dan sore sekitar jam 4 ya. Itu minum air hangat sambil makan cemilannya. Kalau tidak bisa juga biasanya tidak memungkinkan air hangat, bisa air yang udah matang. Ya, biasanya dalam kondisi parah banget, jadi air hangat pun tidak bisa membuat lambung itu bermasalah. Jadi satu-satunya cara itu air yang udah matang, tidak hangat maupun apalagi panas. Olahraga rutin tiap pagi dan sore supaya kuat tadi, jadi minum gula merah ya. Jadi kalau bisa olahraga pagi itu sambil berjemur. Kemudian olahraga sore sambil berjemur juga. Ya, olahraga pagi kira-kira jam 8. Sore kira-kira jam 4 atau jam 5 ya. Harus dihindari pantangannya. Jangan sampai ya makan yang pedas seperti cabai. Ini saya ulangi lagi. Jadi kalau bisa makan lontong sama gula merah, air putih itu aja tiap harinya. Kalau bisa. Karena kalau makan yang lain takutnya di dalamnya terdapat unsur-unsur yang memicu munculnya atau timbulnya kembali asam lambung. Atau ditambah ubi ya, yaitu yang lebih aman. Jadi makanan-makanan lain itu bisa jadi mengandung unsur pemicu asam lambung. Jadi makanan yang pedas seperti cabai dan lain-lain
Kemudian makanan yang mengandung bumbu tajam seperti kunyit, merica, dan lain-lain. Hindari dulu makanan yang mengandung gas seperti durian, sayur kacang panjang. Hindari makanan yang mengandung coklat. Hindari makanan yang mengandung pengawet. Hindari daging olahan seperti sosis ya, bakso, dan lain-lainnya. Yang harus dihindari juga pandangannya, kurang lebih selama setahun ini, hindari makanan yang mengandung minyak, hindari minuman beralkohol dan bersoda, kemudian hindari makan di luar, atau kalau bisa ketika keluar itu bawa bekal. Kemudian selanjutnya hindari tomat berlebihan. Selanjutnya, hindari makanan kue atau roti yang mengandung bahan penyeimbang. Itu aja mungkin dari saya. Jadi teman-teman harus hati-hati dan sabar, karena saya dulu pada tahun 2012 sampai 2013 bertahun-tahun saya mengalami hal ini, teman-teman. Jadi teman-teman harus bersabar, jadi mohon berdoa walaupun bertahun-tahun. Insya Allah ketika Allah atau Tuhan semesta alam memberikan penyembuhan, insya Allah akan sembuh. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.